Hai Cancer. Kita langsung aja ya. Prediksi 2025 untuk Cancer. Seperti biasa ini general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai dan cross voucher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome to join. Karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa jangan hanya nonton sun sign kalian yaitu Cancer, tapi nonton juga moon sign kalian untuk melihat sisi emosional kalian dan juga rising atau ascendant sign kalian untuk melihat kenyataan secara fisik realitas yang terjadi pada kalian. Oke. Nah, langsung aja ya, gue mulai dengan di literary witches card, oracle card. Petunjuk untuk Cancer di tahun 2025. 4 kartu untuk 4 quarter. Apa yang Cancer perlu ketahui? Ups, kok sama ya? Apple, Hedgehog, sama dengan si Gemini. Kebalik juga. Elixir, Sapo, Love, Under the Deck, Brave. Ini sebenarnya kartu Apple ini sangat dalam, dalam. Intinya buah apel. Ini adalah fruit, buah sari, buah intisari, ya kan, hasil. Ini 3 bulan di awal 2025 untuk Cancer, kalian akan melihat buah hasil dari hasilnya apa? Hasilnya gimana? Bulan keempat sampai ke-7 ya. Hedgehog kebalik, landak kebalik. Ini kaitannya dengan jarak. Ya, ada sindrom jarak. Kalau dekat saling nyakitin, kalau jauh ngangenin. Nah, itu lepas dari masalah itu sindrom itu. Ya. Sesuatu yang melegakan. Nah. Sedangkan elixir untuk di bulan 7 sampai 10 ya. 7 sampai 10. Elixir ini apa namanya? Langgeng. Kelanggengan gitu. Sesuatu yang sifatnya tanpa batas juga sih, elixir yang jadi muda gitu kan, yang awet gitu. Elixir langgeng. Sesuatu yang menarik. Dan di penghujung tahun 2025 is all about love. Love, love, love. Terus tema secara keseluruhan brave, kepangan. Ini berkaitan dengan tradisi, budaya, adat, ya, leluhur, ikatan yang jelas, ya, ikatan-ikatan. Oke, kita lihat semua itu maksudnya apa sih, gitu kan? Semua itu apa sih? Dengan Lucky Tarot, oke, 12 kartu untuk 12 bulan, ya. Petunjuk untuk Cancer ketahui di tahun 2025. 12 kartu untuk 12 bulan. Petunjuk untuk Cancer ketahui di tahun 2025. The Empress. The Hangman.
The Chariot, Death, The Hermit, The Hierophant, the Moon, High Priestess, Justice, the Fool, Strength, the Tower, under the deck, the Star. Di bulan Januari 2025 untuk Cancer, kalian ready dengan energi Venus ya. Kalian siap. Venus masuk ke Pisces. Venus masuk ke Pisces. Kalian siap untuk mengajukan ke pengadilan. Oh iya. Karena kalian dapat ini. Ya, di rumahnya Pisces untuk Cancer kalian dapat Justice. Mungkin ada yang mengajukan ke pengadilan, mungkin ada yang mengajukan perceraian. Wow. Yang jelas ini energinya Libra. Oke. Libra. Ini juga tentang keadilan di rumah ya buat Cancer, di rumah tangga ya, keseimbangan dalam rumah tangga, stabilitas emosional Cancer. Tapi yang jelas di bulan Januari tanggal 11, jangan sampai tanggal 11 dulu, tanggal 6. Kayak gue nggak perlu lagi deh nanti bulan Januari gue bacain per bulannya, karena di sini udah termasuk masuk ke detail soalnya. Anyway, bulan Januari tanggal 6, Mars yang di Leo yang juga retrograde itu mundur ke Cancer, ya kan? Nah, Mars, inget dong, Mars di Cancer kayak gimana berapa bulan yang lalu, inget nggak? Ya, bulan Oktober, yang apa namanya sangat emosional itu kan, ya, dan agak-agak impulsif itu. Ya dia balik lagi ke situ. Jadi hati-hati. Ada yang memang harus berakhir di rumah. Di rumahnya Libra buat Cancer. Ada Death. Jadi ada yang mungkin ini general reading ya. Untuk beberapa dari kalian ini juga kemungkinan tentang ada yang berakhir, maksudnya tentang anak ya kan, tentang anak yang mungkin udah saatnya kalian lepaskan. Anyway, dan di bulan Januari itu yang paling penting banget adalah energi lunar nodes yang bergeser dari aksis Aries Libra, North nodes di Aries dan South nodes di Libra, itu bergeser ke Pisces Virgo. Mundur deh.
North Nodes di Pisces, South Nodes di Virgo. Jadi North Nodes itu fokus kita ke depannya ya. Sedangkan South Nodes itu apa yang harus kita tinggalkan. Nah, kalau buat Cancer, ya aksis, kalau selama ini aksis di Aries dan Libra, ya, itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, entah itu properti, entah itu anak, entah itu warisan, entah itu finansial, entah itu partnership, kolaborasi, ya, gonogini. Ya. Pindahnya si North Nodes ke aksisnya si Pisces dan Virgo itu tentang jarak, entah itu geografi dan emosional, entah itu tentang perbedaan, ya, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, ya, hukum, filosofi, dan bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Ya. Dan Virgo itu tentang cara berpikir kalian sendiri, bagaimana kalian berpersepsi, mindset kalian, bagaimana kalian berpikir, kebiasaan-kebiasaan kalian, dan bagaimana kalian dibesarkan, semua pemahaman yang kalian dapatkan selama ini. Kadang kita kan untuk bisa mempelajari sesuatu yang baru, kita harus meninggalkan yang kita pahami, gitu loh. Apalagi di saat kita menghadapi sesuatu yang tidak familiar, sesuatu yang asing, sesuatu yang baru. Untuk memahami sesuatu yang baru, kita harus bisa melepaskan yang kita, istilahnya gelas dikosongin dulu supaya bisa ditambahin, diminum dulu. Itu nggak buang aja, supaya bisa diisi. Daripada meluber ya kan, nggak nerima dong. Gitu. Oke. Nah, untuk Cancer, bagaimana kalian menghadapi itu semua, ya kan? Ini karena bicara tentang energinya si Venus di Empress ini, ya, di rumahnya Pisces, lagi-lagi di mana North Nodes-nya ada di Pisces, ya, Januari, ya kan? Justice-nya itu, keseimbangan, keadilan, ya. Setidaknya pada diri kalian dulu lah, gitu. Apakah kita sudah bisa menghargai diri kita? Mengakui kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Dan bagaimana kalian move on dari apapun pemahaman kalian yang lama. Karena tujuannya adalah keseimbangan. Ya. Dan Uranus juga direct di Taurus. Kalian akan lebih kreatif, ya. Di akhir-akhir bulan Januari dan awal Februari itu kalian akan lebih kreatif dalam mengekspresikan diri kalian sendiri, entah sosmed, ya kan, yang jelas ini yang kalian perlu sadarin ya. Di bulan Februari ini ada energinya Pisces. Kalian dapat The Hangman. Ada ketergantungan, adiktif. Ada ketergantungan. Ada pengorbanan dalam ketergantungan itu. Pasti. Ada yang kita korbankan. Cukup adil nggak kalian terhadap diri kalian sendiri? Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, ya kan? Worth nggak sih pengorbanan itu?
Nggak perlu kita ngerasa benar atas orang lain gitu, nggak perlu. Kalau orang lain mau nganggap kita salah, salah. Ya enggak lah, biarin aja. Ya. Setiap orang merasa benar kok, biarin aja. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Nggak akan kelar itu. Kalau apa namanya dikejar terus siapa yang benar dan salah. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Masalahnya adalah sikapnya apa yang akan diambil. Dengan masalah ketergantungan itu, gitu. Cukup adil nggak kita sama diri kita sendiri? Pengorbanan itu adil nggak? Kalau memang adil, kalau memang itu baik-baik saja, ya nggak ada masalah dong, gitu. Ya berarti benar-benar aja. Dan memang di bulan Februari ya, Mars yang retrograde di Cancer itu sampai 17 derajat, dan habis itu di direct ya di bulan Februari tanggal 24 di Cancer. Kalian siap gitu kan, kalian ready untuk menciptakan pembaruan atau lebih kreatif ya kan, atau istilahnya menembus batas-batas kalian sendiri, menembus perbedaan-perbedaan yang ada. Dan Jupiter pun direct, maksud gue, Jupiter pun direct di Gemini. Ya, kalian akan bersikap menembus batas-batas yang selama ini kalian istilahnya opres ya, maksudnya tahan, tekan gitu. Kalian akan bersikap kalian akan lebih menghargai diri kalian sendiri. Mars, ya, Mars balik ke Cancer. Dan di bulan Maret kalian dapat The Chariot. Energi kalian sendiri nih, The Chariot ya. Kalian akan mampu mengendalikan atau menguasai sisi terang dan sisi gelap dari dalam diri kalian sendiri dengan mindset yang berbeda, yang baru. Kalian siap untuk move on, moving forward ya. Maju, kendalikan semua mindset kalian ya kan, untuk memulai sesuatu yang baru itu gitu loh, dengan mindset yang berbeda. Di bulan Maret itu ada apa ya kan, Venus retrograde. Masih ada kendala, bakalan ada delay kan, karena Venusnya ada di Aries. Jadi kalian diminta untuk kembali lagi untuk, jadi ada kayak maju mundur gitu. Ini kalau gue gini gimana? Kalau gue gini gimana? Kalau gue gini, lo udah yakin nih, lo udah yakin. Tapi terus tiba-tiba dibikin ragu lagi kayak gitu. Ya. Jadi dengan energi Venus yang retrograde itu, kalian akan dibuat kayak ada semacam keraguan-raguan. Ya. Dan di bulan Maret itu ada gerhana bulan dan matahari. Gerhana bulan ada di Virgo. Jadi secara emosional itu bikin kalian berpikir, gue ready gitu. Gue sekarang udah cukup yakin kan gitu. Tapi secara Venus untuk keharmonisan ya gitu ya. Venus itu merepresentasikan keharmonisan ya. Nah, untuk yang namanya keharmonisan kayaknya nggak gitu deh gitu loh. Jadi walaupun kalian udah yakin, seyakin-yakinnya dengan keputusan kalian untuk melakukan sesuatu, bertindak, mengambil tindakan, itu bikin kalian agak ngerem ya.
bikin kalian introspeksi lagi gitu, introspeksi lagi. Dan di bulan Maret itu juga Merkuri lagi retrograde. Nah, ya kan. Jadi ya mungkin di April nanti kalian, kita lihat nanti ya, ada di bulan April ya, itu kan kalian dapat ini the death ya. Nih transformasi yang sebenarnya ya kan. Jadi kalian mencerna dulu, menganalisa dulu lagi ya, mencermati, observasi lagi semua keputusan kalian yang mungkin memang belum kalian ungkapkan, tapi energi itu sudah ada gitu ya. Dan di bulan Maret itu juga ada gerhana matahari. Gerhana matahari itu di gerhana matahari itu di Aries. Ya. Jadi tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan itu sendiri yang kalian coba cermati ya. Siapa yang submisif, siapa yang prepoten. Nah, maksudnya apa sih gitu? Submisif itu siapa yang patuh, siapa yang enggak, siapa yang terlalu berkuasa, siapa yang ini. Jadi untuk menciptakan keseimbangan itu ya dalam kebersamaan. Nah, dan di bulan Maret itu juga Lilith. Lilith itu asteroid ya. Lilith itu adalah sisi gelap dari jadi sisi emosional kita yang selalu kita abaikan dan kita tahan, kita tekan. Itu masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra. Jadi kalau mamanya kalian mungkin mencoba untuk mersupres sisi kanak-kanak kalian, sisi joyfulnya kalian ya, kreativitas kalian bahkan, termasuk bagaimana sisi emosional kalian terhadap anak-anak yang udah punya anak ya. Ini di sini apa yang kalian coba tekan dan abaikan, di situ akan lebih berasa lah di saat Lilith masuk ke Scorpio ya. Tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian pun juga di situ ya. Coba dicari tahu kenapa. Nah, karena hobi itu adalah salah satu bentuk kita mengekspresikan dan menghabiskan waktu. Bagaimana kita menginvestasi hidup kita, ya, itu ada di situ. Lilith ada di situ. Kalau ingin mengenal dan lebih mengerti diri kita sendiri, coba dalemin di situ. Dan di bulan Maret itu juga Neptune akhirnya meninggalkan Pisces. Dia udah 14 tahun di Pisces. Dari tahun 2010. Coba diingat-ingat. Dari sejak 2010 ya. Itu apa sih yang perubahan apa sih yang ada? Mungkin tentang mimpi kalian, mungkin tentang visi ke depan kalian, mungkin tentang idealnya. Filosofi kalian ya, tentang budaya, tradisi, agama, tentang hukum, apa gitu. Coba dilihat lagi kan, karena dia selama di Pisces tuh gitu, selama di Pisces Neptune di situ buat Cancer ya, selama 14 tahun itu ada di situ. Bagaimana kalian mencerna itu gitu kan. Nah, begitu Neptune masuk ke Aries, setelah kalian mencermati perbedaan-perbedaan itu, bagaimana kalian untuk berbagi gitu dalam kebersamaan yang memang ada perbedaan-perbedaan itu semua gitu. Idealnya gimana sih gitu. Neptune masuk ke Aries, tapi ingat ya, ini cuman icipan loh, karena nanti di akhir tahun dia akan balik lagi ke Pisces. Jadi dia cuman ngasih tahu, maksudnya ngasih icip ya, gimana masa depan ya gitu, masalah dan happinessnya gitu, masalah. Jadi
masalah dan rasanya tuh kayak mana gitu loh. Ya, di saat nanti bener-bener Neptune ajak di Aries. Oke. Nah, itu di bulan Maret, di bulan April kalian dapat Death. Ini energi Scorpio. Ya, tadi gue jelasin. Di Scorpio ada Lilith. Ya kan, ada Lilith yang masuk ke Scorpio. Ya, tentang kalian mencoba merenungi lagi tentang masa kanak-kanak kalian, sisi kekanak-kanakannya kalian itu apa? Bagaimana kalian mengekspresikan diri, bagaimana menghabiskan waktu gitu kan ya. Dan kalian akan move on. Kalian mencoba untuk meninggalkan apapun kebiasaan-kebiasaan lama kalian, ya. Kalian mencoba untuk meninggalkan, mungkin juga beberapa dari kalian ini juga tentang rumah tangga yang memang sudah nggak lagi sesuai. Untuk beberapa dari kalian ini tentang tradisi-tradisi, ya, tentang leluhur, ya, nilai-nilai yang memang kita diturunkan gitu kan. Ada yang berakhir di situ. Lagi-lagi ini general reading ya. Dan kalau bicara Scorpio itu bicara juga tentang Pluto sebagai ruler planetnya si Scorpio. Pluto ada di Aquarius. Ya. Silence banget sih. Banyak silence ya di rumah. Bulan April itu Mercury direct dan Venus direct. Dan semuanya ada di Pisces. Kalian mencoba untuk menjaga stabilitas emosional kalian di bulan April. It's more silence. Dan di bulan Mei kalian dapat The Hermit. Ini energi Virgo. Kalian akan apapun pencerahan yang kalian dapatkan di dalam introspeksi diri kalian, ya, kalian akan move on. Kalian siap untuk memulai sesuatu, entah itu project, entah itu kreativitas, mulai bisnis, ya, seni, apalah, ya, baru. Mungkin beberapa dari kalian siap yang punya anak, kayak ini general reading lagi-lagi. Di bulan apa nih? April, Mei. Mei itu energinya adalah Pluto retrograde, yay. Pluto retrograde di Aquarius. Yep. Yang menjadi kendala buat kalian di bulan Mei ini, mungkin kalian ingin memulai sesuatu tapi mungkin resourcesnya nggak ada, gitu. Jadi gimana dong, gitu? Jadi gimana dong? Dan Saturn masuk ke Aries, meninggalkan Pisces. Itu jadi Saturnus itu energinya adalah disiplin, tanggung jawab, mandiri, ya, membumi, gitu, realistis, gitu. Nah, masuk ke Aries, meninggalkan Pisces. Jadi
kalian akan di bulan Mei itu kalian akan lebih mencari cara untuk menciptakan resources itu, gitu. Untuk bisa lebih menjadi yang mampu. Kalian mencoba lebih menginvestasikan, gitu, menginvestasikan waktu hidup kalian untuk menciptakan resources itu. Bagaimana, gitu. Ya. Dan yep, gua nggak ke detail, jadi cukup itu aja. Di bulan Mei, Juni, di bulan Juni kalian dapat di Hierophant. Ini di Hierophant ini energi Taurus. Ini biasanya energi tentang agama, tentang tradisi, tentang komitmen, tentang kontrak. Bisa itu kontrak kerja, bisa itu pernikahan, ya. Ini energi Taurus. Dan di bulan Juni, oh wait. Taurus buat Cancer itu kan, ya. Mungkin kalian akan dapat kontrak, ya, kontrak kerja. Jadi ada kerjaan baru atau proyek baru, ya. Pada komunitas, ya. Pada komunitas tertentu, ya, kalian akan dapat kontrak atau pekerjaan, komitmen baru, ya. Karena sisi kreativitas kalian mungkin, ya, Cancer kan sangat kreatif, ya. Tapi yang jelas secara energi di bulan Juni itu Jupiter masuk ke Cancer, meninggalkan Gemini. Artinya apa? Jupiter itu planet of luck loh. Mestinya sih bawa keberuntungan, ya kan, buat Cancer. Kalau kalian mau mulai. Jadi, ya, mulailah gitu, ya kan. Jupiter masuk ke Cancer. Cancer akan diberkati gitu. Jadi Jupiter itu kan planet terbesar, ya. Dimanapun dia berada, rumah Cancer itu akan digede-gedein gitu. Jadi masalah tentang di rumah, stabilitas emosional kalian, masalah keluarga kalian, rumah tangga kalian, properti kalian, ya. Tradisi lah, leluhur lah, orang tua lah, ya. Ibu lah. Dan bagaimana kalian ingin tampil, sisi feminin kalian. Itu akan dibesar-besarin juga, ya, sama energi Jupiter, ya kan? Dan bagaimana kalian ingin menciptakan realitas kalian sendiri. Itu istilahnya bagaimana self image kalian, citra diri kalian. Itu digede-gedein. Kalau emang ada yang kurang digede-gedein juga. Kelebihan juga digede-gedein juga, apapun itu. Gitu. Jadi kalau emang kalian punya lebih banyak kelebihan, lebih oke, kan? Tinggal digedein, bukan masalah yang digede-gedein. Nah, masuk ke bulan Juli, ya, bulan ke-7, seasonnya si Cancer, ya kan? Masuk ke seasonnya Cancer. The Moon, energi kalian juga The Moon. Ini energi Yin, feminin. Ya. Lagi mungkin ada relationship yang berakhir. Karena ada ending and beginning lah, ya. Ada ending dan beginning. Nah, Death and the Empress. Ending, beginning. Ya. Relationship di sini maksudnya partnership, ya. Entah itu profesional, entah itu personal. Di bulan Juli itu energinya, wow. Oke, Uranus masuk ke Gemini. Di rumahnya Gemini buat Cancer. The Tower, ya kan? Sikap, keputusan, atau istilahnya sesuatu yang shocking,
mengagetkan, ya, tiba-tiba, ya, tiba-tiba buat siapa? Ya. Mungkin buat orang lain. Yang jelas sesuatu yang nggak biasanya, nah, itu akan terjadi. Sesuatu yang shocking lah, gitu. Uranus masuk ke Gemini. Dan di bulan Juli itu juga Neptune retrograde, ya, di Aries. Saturn juga retrograde, Merkuri juga retrograde. Wow, di bulan Juli banyak banget yang retrograde. Neptune retrograde, Chiron retrograde, ya kan. Di seasonnya kalian di tahun 2025 bulan Juli, ya, jangan terlalu impulsif di saat semua energinya lagi retrograde. Itu diminta untuk lebih introspeksi lagi, karena kita adalah sebab dari akibat itu sendiri. Jangan tergesa-gesa, ya. Yap, dan di bulan Juli full moon di Capricorn. Yes, benar. New moon di Leo. Ada sedikit pengorbanan lah. Kalau emang kalian ingin memulai sesuatu, itu tetap ada yang mesti dikorbankan gitu loh. Ya kan? Nilai-nilai kalian, kita memang ya itu tadi, gelas kalau udah penuh kita harus korbankan dulu supaya bisa diisi lagi. Anyway, masuk ke bulan Agustus, kalian dapat High Priestess. Merkuri direct di Agustus, ya. Nggak ada hal-hal yang terlalu penting di Agustus. Jadi ini balik lagi untuk menjaga keseimbangan, ya, dalam keharmonisan, dalam kebersamaan mungkin, ya. Gila, mellow banget energinya Cancer di tahun 2025. Venus konjung Jupiter. Oh ya, dengan energi Venus konjung Jupiter pun di situ, ya, di bulan Agustus itu ada apa gitu loh, apa yang kalian ingin ciptakan, self image yang kayak gimana, citra diri yang kayak gimana, realitas yang seperti apa yang kalian ingin manifestasikan. Itu jadi tema di bulan Juli Agustus, ya, season kalian sendiri. Anyway, di bulan September kalian dapat Justice, ya kan, ini energinya Libra, dan memang bulan September adalah seasonnya Libra, ya kan. Artinya, karena bicara tentang Libra, ruler planetnya adalah Venus, dan Venus di bulan September itu masuk ke Virgo, akan masuk ke Virgo. Kalian mencoba untuk moving forward, ya, mengendalikan semua perbedaan, entah itu di dalam, entah itu di luar. Maksudnya secara internal, ya, perbedaan dalam diri kita tuh semua kan punya, ya, antara terang dan gelap. Ada kontroversi atau konflik dalam diri kita masing-masing kan punya, dan perbedaan di luar itu juga sama gitu. Perbedaan di dalam dan perbedaan luar itu kadang yang bikin kita jadi suka mandek gitu kan, nah, gitu, karena ada konflik gitu. Nah, jadi bagaimana kalian menyelaras atau berkompromi, lebih tepatnya berkompromi dengan segala perbedaan.
Dan di bulan September ini Saturnnya balik lagi ke Pisces, meninggalkan Aries. Jadi kalau kalian udah pingin banget ya gitu, udah untuk memulai sesuatu, udah ready banget gitu ya, mungkin bahkan untuk beberapa dari kalian udah memulai, tapi kalian dihadapkan lagi gitu, energi kalian dihadapkan lagi dengan perbedaan-perbedaan itu. Jadi kalian diminta untuk menyelaras lagi, ya kan, cari balancing dari dalam, ya kan, bagaimana menghadapi semua perbedaan itu, dan menjadi titik tengah gitu kan. Karena seasonnya Libra itu juga tentang relationship kan. Relationship di sini nggak selalu romansa ya, Bob. Relationship ini juga tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain, bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri, ya. Dan bicara tentang Libra itu menjadi yang diplomatis. Jadi emang dengan Saturn di Aries kalian menggebu-gebu untuk memulai sesuatu gitu kan, tapi tak balik lagi gitu. Nah, jadi energinya seperti itu. Dan ada juga namanya lunar eclipse, gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan September, ya kan. Gerhana bulannya tanggal 8 dan gerhana mataharinya tanggal 22. Nah, jadi di situ ada yang namanya pengorbanan juga dengan energinya gerhana bulan di Pisces. Ada pengorbanan ya untuk menjadi yang lebih gitu kan, untuk melampaui kemampuan kita berkompromi umpamanya dengan sekitar, dengan environment secara emosional ya. Bicara tentang bulan, kita bicara tentang emosional, sedangkan gerhana matahari itu ada di Virgo, ya kan. Jadi di sini buat kalian bagaimana kalian melampaui batasan-batasan yang kalian sudah pahami. Jadi kadang untuk menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang asing, sesuatu yang nggak biasanya gitu ya, asing kan berarti kita harus melampaui pengetahuan kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Istilahnya kita diajarin untuk mandi 2 kali gitu, mandi 2 kali. Ada yang nggak mandi gitu, bisa nggak nerima itu? Sulit. Sesimpel itu ya. Dan bisa ada yang lebih sulit lagi, lebih pemahaman yang lebih tinggi lagi, kayak dia agamanya apa, gitu. Tuh, tingkat kesulitan yang berbeda. Berbeda dari keyakinan kita sendiri yang membedakannya. Jadi bagaimana kita melampaui itu sehingga kita tetap bisa maju terus kan gitu. Itu energi di bulan September. Lanjut ke Oktober ya. Kalian dapat the full. Di bulan Oktober ini ya, kalian udah yakin, seyakin-yakinnya ya. Dan apalagi di minggu ketiga ya, mungkin kalian akan lebih punya semangat lagi untuk kembali lagi melanjutkan apa yang sudah kalian mulai, baru aja mulai gitu kan. Dan plus di bulan Oktober itu ada Pluto yang direct kan. Jadi transformasi di sini benar-benar disupport lah ya sama semesta. Kalau emang kalian ingin menciptakan perubahan atau pembaruan. Bulan karena Neptune pun balik ke Pisces, meninggalkan Aries di bulan Oktober. Yang mana kalian merevisi yang idealnya atau mimpi atau visi kalian sendiri dengan memulai sesuatu yang baru ini.
visinya apa nih gitu loh. Kayaknya harus ada direvisi lagi nih visi gue nih untuk mulai benar-benar melakukan pembaruan ini atau transformasi ini gitu. Kayaknya harus ada yang diralat sedikit kurang lebih gitu. Dengan Neptune balik ke Pisces. Karena lagi-lagi dari awal tahun sampai bulan Oktober itu Neptune di Aries itu cuman buat kita nyicipin doang gitu masa depan. Nanti kalau dia Neptune ya balik lagi ke Aries gitu, dan dia akan stay di sana, kita kurang lebih udah tahu gitu loh. Jadi cuman untuk ngebersihin hal-hal yang lama, visi-visi yang lama atau yang mungkin masih ngakar gitu di kita. Ya. Idealnya kayak gimana sih gitu. Kan. Terus di bulan November kalian dapat strength. Itu energi Leo. Nah, kalian akan jauh lebih bersosialisasi dan kalian kalian akan belajar lebih menghargai diri kalian sendirilah ya. Di bulan November itu rame energinya ya. Karena Uranus juga balik lagi ke Taurus, meninggalkan Gemini. Kelar sudah, ya kan, kita cuman menyicipi Uranus di Gemini. Uranus balik lagi ke Taurus. Itu kalian diminta lagi untuk speak up, untuk show up. Ya, berekspresilah. Dan ya Saturn direct new moon di Scorpio. Jadi Cancer kan sangat-sangat intuitif ya. Dan kalian memang diminta untuk lebih in tune dengan intuisi kalian sendiri untuk bisa lebih tampil, menyuarakan. Dan ya rame tapi lebih ke Mercury retrograde balik lagi ke direct kayak gitu ya, dan Jupiter yang retrograde, Saturn direct, jadi kita memang di istilahnya dengan energi itu kita diminta untuk terus selalu ngecek dan recheck ya. Our personal development, perkembangan diri kita secara personal itu bagaimana, supaya kita lebih ajak dalam langkah lah, kurang lebih gitu. Di bulan Desember ya, di penghujung tahun 2025 kalian dapat The Tower. Ini energi Mars ya, atau Uranus. Mars di bulan Desember itu ada di Capricorn. Jadi kalian akan ambil tindakan untuk masalah partnership, entah itu personal ataupun profesional. Ya. Kalian ingin lebih membangun solid foundation ya. Kalian akan lebih ngambil tindakan yang sifatnya lebih bertanggung jawab dan dewasa dengan energi Mars di Capricorn. Dan kalau bicara tentang Uranus, itu juga tindakan atau tanggung jawab terhadap diri kalian, maksudnya di dalam komunitas kalian ya. Itu berdasarkan intensi yang bagaimana gitu loh. Bagaimana kalian memberikan kontribusi atau eksistensi kalian kan dilihat dari bagaimana kita berkontribusi, memberikan kontribusi ya. Dan ada new moon di Lilith masuk Sagittarius. Lilith masuk Sagittarius meninggalkan Scorpio. Artinya kalian lebih punya komitmen. Dan Lilith
the dark side of our emotion. Jadi sisi gelap yang memang kita selalu abaikan itu sekarang masuk ke Sagittarius di bulan Desember. Itu artinya buat Cancer adalah bagaimana dalam kesehari-harian kalian, untuk kesehatan kalian sendiri ya. Kalau bicara tentang kesehatan kan juga penyakit ya. Jadi apa yang kita abaikan, sisi emosional kita yang mana nih yang sering kita abaikan, kita nggak anggap atau kita tekan gitu kan, dalam keseharian, dalam melayani mungkin, dalam pekerjaan mungkin. Jadi secara emosional, bicara tentang Cancer kan sangat-sangat emosional ya, sangat-sangat ngerawat gitu loh, selalu care dalam apapun yang kalian lakukan. Nah, makanya di akhir tuh kalian dapat love. Misalnya Cancer itu energinya sangat feminin sih, kepedulian kalian tuh sangat tinggi. Jadi jangan lupa untuk peduli sama diri sendiri tapi. Oke. Dan segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Sampai ketemu di 2025.